Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita IT Media Center. Kali ini saya membahas mengenai VLAN dan routing VLAN menggunakan mikrotik, menggunakan router mikrotik. Jadi kalau kemarin di video sebelumnya itu saya ada bahas di situ mengenai dasar VLAN, mulai konfigurasi dasar sampai routing VLAN. Tutorial kali ini kita setting create VLAN-nya di switch-nya, di katalisnya, lalu VLAN-VLAN yang ada di LAN ini kita routing menggunakan mikrotik. Di mikrotik sendiri nanti kita interface VLAN 10-nya pakai IP ini 172.16.10.254, interface VLAN 20 172.16.30.254, interface VLAN 30 172.16.30.254. Jadi sama kayak kemarin kita bahas di VLAN, konfigurasi VLAN di menggunakan router Cisco, yaitu namanya sub interface ya. Di sini juga sama sub interface, cuman kalau di Cisco kemarin ada namanya .1 key, encapsulation .1 key. Nah kalau sini cara settingnya ada perbedaan, jadi agak beda. Jadi makanya saya tunjukkan bagaimana cara mengrouting VLAN menggunakan mikrotik. Nah oke, jadi di slide ini di sebelah kiri ini PC 1, saya asumsikan saya buat satu PC aja, VLAN 10, IP-nya 172.16.10.1, gateway-nya nanti 172.16.10.254. Begitu juga VLAN 20 yang di sini 172.16.20.1, gateway-nya 172.16.20.254, sampai nanti di VLAN 30. Nanti kita pakai IP DHCP aja ya, jadi nggak usah statik, sekalian biar tahu cara set IP DHCP di VLAN-nya. Oke, nanti sampai di VLAN 10, 20, 30 internet bisa diakses. Oke, kita langsung saja ya, kita konfigurasi di sisi switch-nya dulu, kita create VLAN database-nya. Oke, kita buka switch-nya. Ini belum ada konfigurasi sama sekali di sini. Kita create VLAN-nya di switch ini ya. Nah, kenapa saya tidak pakai real perangkat? Ya, alasannya kalau pakai saya real di perangkat, mungkin teman-teman nanti ketika saya klik yang mana, konfigurasi yang mana, mungkin ya bikin bingung, ini setting PC yang mana, ini setting switch yang mana, ini setting router yang mana gitu ya kalau saya pakai perangkat, karena teman-teman nggak pada nampak, hanya setting nampaknya di layar. Saya buka ini, belum ada settingan apa-apa. Ini kita langsung create VLAN-nya ya teman-teman. Ini konfigurasi hostname ya, di real perangkat di katalis Cisco juga sama, nggak ada beda. Ini karena yang dipakai ini adalah Emacs-nya Cisco, ini emulator ya, bukan simulator. Kalau simulator pakai tracer, dia bukan iOS-nya Cisco. Kalau ini iOS-nya benar-benar Cisco yang dicemplungin di sini. Oke, hostname kita buat switch 1. Oke, kita create buat VLAN-nya, VLAN 10. Name nggak usah kita buat name ya, bercepat ya teman-teman. VLAN 20. Sorry, bukan, no, VLAN 22. Agak lambat. VLAN 20, menghapus VLAN, no VLAN 22, jadi kehapus VLAN yang 2 tadi ya. Seharusnya mau buat VLAN 20, VLAN 30. Jadi kita buat 3 VLAN ya. Oke, sekarang portnya ini kita daftarin ya. Port misalkan port giga 01, ini kita daftarin ke VLAN 10. Port giga 02 kita daftarin ke VLAN 20 ya. Sama ya, kalau teman-teman kemarin saya ada video di situ, saya jelasin tentang dasar konfigurasi VLAN. Nanti teman-teman bisa tonton juga di sana lebih detail ya mengenai VLAN, karena pembahasan di sana VLAN.
Oke, sekarang kita daftarin port 01, 02, 03 ya. Ini kan teman-teman bisa lihat 01, 02, 03. 01 itu pilihan 10, 02 ini pilihan 20, 03 ini pilihan 30. Nanti di production atau di lapangan ya disesuaikan aja port berapa aja yang pilihan ini, port berapa aja. Interface Giga 01, switch mode akses, switch akses pilihan 10. Interface Giga 02, switch mode akses, karena kalau ke end device ke komputer, laptop, printer itu modenya akses ya. Sekarang switch akses pilihan 20. Oke, interface Giga 03, switch mode akses, switch akses pilihan 30. Oke, N show pilihan kita verifikasi. Jadi setiap kita konfigurasi baiknya kita verifikasi ya. Ini pilihan 10, 20, 30 sudah ada ya. Pilihan 10 masuk ke pilihan ke port 01, 02, 03. Oke, ada satu lagi kurang, konfigurasi T. Interface Giga 00 yang mengarah ke mikrotik yaitu Giga 00 ya. Kita modenya terang. Interface Giga 00, switch mode switch boot terang encapsulation dot key switch mode terang. Oke, deskripsinya bisa kita buat, misalkan link to mikrotik. Kita verifikasi Giga 00 ya. Show run interface Giga 00 ya, ini ya Giga 00 modenya terang ya. Ini yang perlu karena biar bisa, supaya bisa nanti membawa banyak pilihan 10, 20, artinya membawa multi pilihan gitu ya. Kalau mau diakses hanya satu pilihan aja lewat, makanya itu yang di tadi Giga 01 port Giga 02 itu hanya pilihan satu pilihan aja. Oke, kalau 01 gimana yang pilihan 10? Nah ini ya settingannya ya. Oke, sudah selesai, kita simpan. Alright. Oke, sekarang kita setting mikrotik ya teman-teman. Kita sekarang di mikrotik. Saya nyalakan winbox-nya di sini. Winbox-nya, ini winbox-nya udah nyala. Ini mikrotik ini. Oke. Ini tadi kita sepakati IP-nya 192.168.230.254. Ya, kita IP address 192.168.230.254 di port Giga 01 ya. 192.168 port 230.254 apply. Oke. Nah, ini ya mengarah ke sana ya. Oke, selesai itu kita routingin aja sekalian deh sama DNS nya, IP DNS. IP DNS nya kita pakai 888 di sini. Ini 192.168.232 ya, nggak apa-apa, ini gateway-nya sebenarnya ini ya, IP gateway. Oke, DNS sekalian kita routingan ya, kita routingkan yaitu default route supaya nanti bisa akses internet. IP route di sini. Nah, ini sebenarnya udah ada, ini dapat karena DHCP client ya. DHCP clientnya kita matiin aja dulu.
ya dapat. Sebenarnya bisa aja langsung dari DHCP klien bercepat, cuman ya terkadang di produk ASEAN belum tentu pakai DHCP klien, pakai static manual. Jadi biar teman-teman langsung bisa nanti tahu juga. IP route plus 00 ini artinya default route ya, semua IP yang ada di internet. Gateway-nya 192.168.230.2. Oke. Nah ini ya 232. Di sini gateway-nya 232. Jadi nanti di sana tinggal menyesuaikan aja berapa gateway-nya. Jadi yang pasti point to point antara gateway dengan mikrotik kita itulah satu subnet. Sekarang kita masuk ke VLAN-nya. Gimana setting VLAN-nya? Oke, sekarang kita setting VLAN-nya, kita buat dulu sub interface-nya. Jadi kebetulan di sini Ether 2 ya, turun ke bawah. Jadi interface, klik tanda plus di sini. Ini ada VLAN, mana VLAN? Sini VLAN 10. Kita buat VLAN ID-nya, jangan lupa di sini VLAN ID. Terus interface masternya yaitu Ether 2 ya, kebetulan ini Ether 2 kan. Apply. Oke, kita buat lagi VLAN 20. VLAN 20 masternya interface Ether 2 ya, yang tuh. Oke, kita satu lagi VLAN 30. Sini 30 masternya port 2. Oke, ini kan port 2 yang turun ini. Jadi ini yang namanya sudah sub interface dibuat ya, VLAN 10, 20, 30. Sudah selesai seperti itu. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan port berapa yang turun ke core switch-nya, atau ke dari mikrotik ke switch, ke downlink-nya ke switch gitu ya. Biasanya ke core switch atau distribusi switch. Jadi lihat di sini kan saya kebetulan pakai Ether 2, makanya saya pilih di sini Ether 2 masternya. Udah selesai sampai di sini, kita create IP-nya VLAN 10, 20, 30, yaitu IP-nya ini tadi ya. Oke, IP address ini yang Ether 1 tadi, IP address 172.16.10.254 prefix 24 kita buat ya. Terus pilih interface-nya, di sini interface 10. Apply. Oke. Lalu buat lagi 172.16.20.254 prefix 24. Pilih VLAN 20. Jangan salah pilih ya, nanti lari ya. VLAN 20. Oke, pilih lagi 172.16.30.254 VLAN 30. Oke, sudah ya. Oke, nah sekarang sudah di sisi kita di mikrotiknya ping dulu ke internet, udah reject udah ya. Ping ke gateway dulu 168.230.2, replay ya. Ping 888 ya, internet oke ya. Nah, supaya nanti turun internet, kita langsung aja settingan di NAT-nya ya. IP, firewall, NAT. Di sini belum ada. Terus source address, out interface-nya yaitu Ether 1 ya. Jadi action-nya masquerade. Oke, itu aja ya settingannya. Jadi nanti supaya pilihan 10, 20, 30 bisa akses internet nanti. Kalau tanpa di NAT ini belum bisa. Oke, sudah ya. Tadi kita sepakati bahwa kita gunakan IP DHCP. Jadi
pada klien ini dapat IP dari MikroTik ini aja, daripada kita set manual ya. Kita kasih IP DHCP aja biar otomatis. Oke, IP DHCP, lalu DHCP di sini ya. Ini DHCP, terus ada DHCP setup. DHCP setup, baru klik interface-nya. Ini untuk pilihan tadi ya. Kita pilih interface, sub interface-nya tadi kita yang sekarang yaitu pilihan 10 dulu. Next. Ini dia nampak ya scope-nya. Next, gateway-nya 10254 yaitu IP MikroTik interface pilihan 10. Range-nya kita bisa tentukan sendiri. Kalau di sini saya buat range-nya dari 1 sampai 25 aja. Nah, terlalu panjang nanti. Oke, next. Oke, pilihan 10 DHCP-nya sudah. Pilihan 20 lagi sekarang. Ini next, next, next. Range-nya sampai 25 aja. Next, next. Sekarang pilihan 30. Kita buat lagi sama seperti tadi, 30. Next sampai 25 aja. Ya, ini kan hanya membuat nge-lab, nanti tinggal disesuaikan aja. DHCP sudah selesai. Oke. Settingan MikroTik sudah selesai. Pastinya antar pilihan ini sudah bisa komunikasi ya. Tapi saya ini ya pilihan 10, yang tengah ini 20, pilihan 30. Kita start ya, nyalain. Oke, baru nyala ya. Tahu ada. Kita nyalain semua komputernya ya. Oke, kita tunggu dia ada proses sekitar berapa detik ya. Ada sekitar 20 detik mungkin biasanya gitu. Oke, MikroTik sudah selesai, bisa ping ke internet. Oke, kita double klik di sini PC-nya. Nah, di real perangkat juga ya sama persis seperti ini, nggak ada masalah. Justru kadang kalau dipakai tracer nggak ada MikroTik ya, di Cisco pakai tracer. Dan pakai tracer dia internetnya di internet buat-buatan, nggak real internet. Ya kan? Oke, ini dia ya. Apa namanya? Ganti nama dulu ya. Ganti nama set apa namanya? Set PC name PC pilihan 10 itu aja ya. Oke. Nah, show IP, kita cek IP-nya dulu. Belum ada IP DHCP supaya dia dapat IP. Oke, DORA. Kalau DORA itu artinya DHCP sudah sukses ini. Discovery, offering, request, acknowledge, itu ya perpanjangannya ini ya. Itu kalau di DHCP itu ada teorinya. Teori DHCP itu gimana dia cara nge-broadcastnya, proses mendapatkan IP itu. Makanya ada 4 ini: discovery, offering, request, knowledge. Oke, dia sekarang dapat IP di pilihan 10 ya. Dapat dia ambil dari IP terakhir yaitu IP 25. Jadi IP-nya 172.16.10.25. Oke. Ping, kita coba ping langsung ke internet dulu ya, ping. Oh, mantap, replay. Nice. Oke. Sekarang ini lagi kita simpan dulu. Apa namanya? Save. Oh, nyimpan save ya. Bukan write. Oke. Ini set PC name PC 2 pilihan 20 ya. Set PC name apa namanya? Oh iya ya, C nya kurang, terlalu panjang. Oke, show IP belum ada. Kita IP
DHCP ini didapat dari Mikrotik tadi, Wah. Oke. Ya, jadi dia sudah dapat IP sukses. IP-nya 172.16.20.25. Oke, langsung aja kita tes ping ke pilihan 10 172.16.10.25 tadi ya, yang pilihan ini, yang di sini ini ya 25 tadi. Kita enter, sukses. Oke, ping 888 sukses ya, jadi internet juga sukses. Ini juga sukses. Oke, terakhir di PC ini kita asumsikan tadi PC name PC3 pilihan 30, terlalu panjang katanya. Oke, show IP DHCP ya, supaya dapat IP. Oke, sukses dapat IP 172.16.30.25. Kita ping ke pilihan 10 dan 20. 16, 10, 25, replay ke 20 ya, pilihan 20 replay, ping 888 Google, ping 111, sukses ya, jadi internet juga sukses. Oke, jadi lab kita sebenarnya udah selesai, udah clear, cuman saya buat ada tambahan di sini ya bagi teman-teman. Kita coba di sini, ini pilihan 30 ini yang sebelah kanan saya ini, kita anggap ini server ya. Nah, misalkan bisa enggak ganti nama server, kita anggap ini server ya. Jadi artinya pilihan 10 20 ya, yang bisa komunikasi hanya ke server gitu ya, atau file server, data center gitu. Nah, antar pilihan di sini, antar di mungkin ini anggap finance, ini HR, kita di sini kita nggak kasih izinkan untuk komunikasi apalagi ping-pingan gitu ya. Jadi kita blok komunikasi antara ini, kita hanya fokus mereka itu ke server aja, akses ke server. Jadi kalau ada data-data dia bisa akses ke server aja. Nanti di server biarlah pengaturan di server untuk hak aksesnya bagaimana gitu ya. Nah, oke, kita pengen di sini pilihan 10 dan 20 tidak bisa komunikasi, tapi pilihan 10 dan 20 hanya bisa komunikasi ke server. Jadi ini pernah dari pengalaman saya seperti itu, diminta seperti itu. Jadi biar teman siapa tahu nanti ada butuh seperti itu, bisa teman-teman sesuaikan di lapangan. Oke, tinggal ke Mikrotiknya ya. Jadi caranya kita ke firewall. Oke, saya close dulu ini. Kita sekarang pilihan 10 dan 20 ini kita tidak izin saling ping ya, atau koneksi. Mereka kita izinkan hanya ke server. Oke, kita mulai settingnya. IV firewall, filter, IV forward, in interface pilihan 10, out interface pilihan 20, actionnya drop. Oke, apply. Itu aja ya. Jadi kalau ada nanti beberapa pilihan, tinggal rule-nya teman-teman tambahin aja berapa baris gitu, tinggal sesuaikan logiknya gitu. Jadi saya ulang, chainnya forward ya. Di sini kan ada berapa chain input output, jadi kita pilih forward. Interface pilihannya yaitu pilihan 10 dan interface pilihan 20, actionnya drop. Oke, sekarang kita masuk ke sini lagi. Coba kita ping antara pilihan ini, pilihan 10 dengan 20. Harusnya tidak bisa. Nah, ini ya, show IP, show IP. Nah, ini ya. Coba ping 172.16.30 ke server dulu ya. Oke, ke server. Oke,
kalau server oke ya. Nah kalau ke ini, ke pilihan 20, nah kita lihat request timeout. Dan seperti itu ya teman-teman ya. Pastinya juga dari pilihan 20 ke pilihan 10 pasti nggak bisa lagi ya. Jadi ya sudah cukup sampai di sini ya tutorialnya, cara bagaimana routing VLAN sampai nurunin internetnya ya, nurunin namanya, lurusin internetnya sampai ke VLAN-VLAN-nya menggunakan router Mikrotik. Teman-teman juga boleh tonton di video sebelumnya mengenai pembahasan tentang VLAN ya. Di sana ada sampai saya buat juga untuk nurunin internetnya, yaitu pakai Cisco router. Oke, baik teman-teman, ya kita akhiri sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sekiranya video ini membantu teman-teman atau bermanfaat, ya boleh share, like, dan subscribe ya teman-teman ya, supaya channel kita berkembang. Bagi teman-teman yang subscribe, saya ngucapin banyak terima kasih dan saya sangat menghargainya. Oke, see you again, sampai ketemu di tutorial berikutnya ya.